Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di kelas kita. Hari ini, Bapak akan mengajak kalian berpetualang ke sebuah dunia yang ajaib. Dunia yang kita pakai setiap hari, yaitu dunia angka. Pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana ya angka 1, 2, dan 3 itu datangnya? Siapa yang menciptakannya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas semua rahasianya. Yuk, kita mulai petualangan seru ini bersama-sama. Oke, sebelum kita meluncur lebih jauh, Bapak punya satu teka-teki nih. Coba perhatikan, di antara semua angka yang kalian kenal, ada satu angka yang super-duper istimewa. Angka 0. Kelihatannya biasa aja ya, cuma lingkaran. Tapi apa sih yang bikin angka 0 ini hebat banget? Kita sering lihat angka ini, tapi ternyata penemuan angka 0 ini mengubah seluruh dunia matematika loh. Penasaran kan rahasianya apa? Ayo, kita cari tahu sama-sama. Untuk tahu dari mana angka berasal, kita harus naik mesin waktu nih, dan terbang ke masa lalu. Jauh sekali, bahkan sebelum ada sekolah dan buku-buku. Di zaman itu, orang-orang belum kenal loh angka seperti yang kita tulis sekarang. Sudah siap? Pegangan yang kenceng ya, mesin waktu kita akan segera berangkat. Wusrus! Coba kalian bayangin deh, di zaman dulu banget, manusia itu belum punya simbol untuk angka 1, 2, atau 3. Terus gimana cara mereka menghitung? Nah, mereka pintar. Kalau ada seorang gembala punya banyak domba, dia nggak hitung 1, 2, 3 gitu. Tapi untuk setiap satu domba yang lewat, dia akan membuat satu goresan di sebatang kayu. Atau dia bikin satu simpul di seutas tali. Jadi kalau ada 10 domba, ada 10 goresan. Sederhana banget ya, tapi itulah awal mula dari semua ini. Di layar ini kita bisa lihat perjalanan panjang penemuan angka. Untuk waktu yang lama sekali, ribuan tahun, manusia cuma punya angka untuk menghitung benda yang bisa mereka lihat dan sentuh. Tapi, lalu muncul seorang pahlawan matematika yang sangat hebat dari Persia. Namanya Al-Khwarizmi. Beliau ini memperkenalkan sebuah ide yang, wah, luar biasa. Sebuah ide yang mengubah segalanya. Ide itu adalah angka 0. Betul sekali. Coba dah lihat gambar puzzle ini. Sebelum ada angka 0, sistem bilangan kita itu seperti puzzle yang belum lengkap. Ada satu bagian penting yang hilang. Nah, penemuan angka 0 itu seperti kita menemukan potongan puzzle terakhir yang pas banget. Klik! Dan gambarnya jadi utuh, jadi sempurna. Dengan adanya 0, sistem angka kita jadi lengkap dan kita bisa melakukan semua hal hebat yang kita lakukan sekarang. Nah, setelah sistemnya lengkap dengan adanya angka 0, kita jadi punya satu set perangkat hitung pertama yang utuh. Set bilangan ini punya nama khusus loh. Mari kita lihat apa nama dari keluarga bilangan pertama ini. Tara, namanya adalah bilangan cacah. Gampang kok ngertinya. Coba bayangkan bilangan cacah itu seperti anak tangga di rumah. Kita selalu mulai dari lantai paling bawah, yaitu lantai 0. Terus kita naik satu langkah ke tangga pertama, yaitu angka 1, naik lagi ke tangga kedua, angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus naik ke atas tanpa henti. Inilah angka-angka yang paling dasar yang kita pakai buat menghitung apa saja. Jadi, yang perlu kalian ingat baik-baik, di dunia bilangan cacah ini, semua angkanya itu utuh. Nggak ada tuh yang namanya setengah kue atau seperempat pizza. Dan semua angkanya itu ceria dan positif. Nggak ada angka yang negatif atau murung di sini. Semuanya dimulai dari 0 dan terus bertambah besar. Oke, sekarang kita sudah punya bilangan cacah. Terus, bisa kita apakan angka-angka ini? Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Dengan angka-angka ini, kita bisa mulai bermain-main, yaitu dengan melakukan penjumlahan dan perkalian. Dan asyiknya, permainan ini punya aturan yang sangat jelas dan rapi, jadi kita nggak akan pernah tersesat. Coba kita lihat aturan main untuk penjumlahan. Pertama, urutannya boleh dibolak-balik. Kamu punya 2 permen ditambah 3 permen. Sama aja kan hasilnya dengan 3 permen ditambah 2 permen? Sama-sama 5. Kedua, kita boleh mengelompokkannya sesuka kita. Nah, aturan ketiga ini yang paling keren. Ini tentang teman kita si angka 0. Angka berapapun, sebesar apapun, kalau ditambah 0, ya hasilnya tetap angka itu sendiri. 5 ditambah 0 tetap 5. Sejuta ditambah 0 ya tetap sejuta. 0 itu seperti teman ajaib yang tidak mengubah apa-apa. Hebat ya? Terus, bagaimana dengan perkalian? Sebenarnya, perkalian itu cuma jalan pintas dari penjumlahan yang berulang-ulang. Biar kita nggak capek nulis panjang-panjang. Misalnya, daripada kita nulis 4 ditambah 4 ditambah 4, kita bisa menyingkatnya jadi 3 dikali 4. Jauh lebih cepat kan? Dan sama seperti penjumlahan, perkalian juga punya aturan-aturan mainnya sendiri yang rapi.
Wah, dunia bilangan cacah ini kelihatannya sudah sempurna dan hebat ya. Kita bisa menghitung benda, menjumlahkan, bahkan mengalihkan dengan cepat. Semuanya baik-baik saja. Tapi, tunggu dulu. Tiba-tiba muncul sebuah masalah. Apa yang terjadi kalau kita mencoba operasi hitung yang satu lagi, yaitu pengurangan? Pengurangan itu gampang banget selama kita mengurangi bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang lebih besar. Misalnya nih, kamu punya 10 kelereng. Terus 4 kelereng kamu kasih ke temanmu. Sisa kelerengmu ada 6. Gampang kan? Sangat masuk akal dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi, coba kita balik situasinya. Gimana kalau kamu cuma punya 3 donat, tapi adikmu merengek minta 5 donat? Wah, gimana caranya tuh? Donatnya kan cuma ada 3, kurang dong. Di dunia bilangan cacah yang kita kenal tadi, pertanyaan ini nggak punya jawaban. Kita jadi bingung, kita mentok. Ini adalah teka-teki yang belum bisa kita pecahkan dengan alat yang kita punya. Betul sekali. Ini seperti kita mau mengambil 5 buah apel dari sebuah keranjang yang isinya cuma ada 3 apel. Nggak mungkin bisa kan? Ini artinya dunia bilangan cacah kita ternyata belum cukup kuat. Sistem bilangan kita belum lengkap. Kita harus memperluas dunia angka kita, mencari dunia yang lebih besar untuk menemukan jawaban dari teka-teki ini. Nah, karena ada masalah donat tadi, para ahli matematika yang hebat tidak menyerah. Mereka berpikir keras dan akhirnya mereka menciptakan sebuah kelompok bilangan baru yang lebih besar dan lebih hebat. Ayo, kita masuki dunia baru yang lebih luas ini bersama-sama. Selamat datang di dunia bilangan bulat. Di dunia yang baru ini, semua teman-teman lama kita dari bilangan cacah ada di sini. Angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi, ada juga anggota baru, ada tim baru yang super keren, yaitu bilangan negatif. Coba deh kalian perhatikan garis bilangan ini. Bayangkan kita menaruh sebuah cermin ajaib persis di atas angka 0. Nah, semua angka positif yang ada di sebelah kanan cermin, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, mereka akan punya bayangan di sebelah kiri cermin. Bayangan dari 1 adalah negatif 1. Bayangan dari 2 adalah negatif 2. Nah, bayangan-bayangan itulah yang kita sebut sebagai bilangan negatif. Keren banget kan? Jadi dunia kita sekarang 2 kali lebih besar. Jadi, gampangnya keluarga bilangan bulat ini punya 3 kelompok. Pertama, ada tim positif yang sudah kita kenal baik. Kedua, ada 0 yang tugasnya jadi penengah atau wasit. Dan yang ketiga, ini dia, tim baru yang hebat, yaitu tim negatif. Dengan 3 tim ini, dunia angka kita jadi jauh lebih kuat. Dengan kekuatan baru dari tim negatif, sekarang kita bisa pecahkan teka-teki tadi. Ingat soal donat, kita ganti pakai uang ya biar lebih gampang. Kalau kamu punya uang di saku sebanyak Rp3.000, tapi kamu mau jajan minuman seharga Rp5.000, berarti uangmu kurang kan? Kurangnya berapa? Kurang Rp2.000. Nah, kekurangan atau hutang Rp2.000 inilah yang kita tulis sebagai negatif 2. Negatif 2. Yes, akhirnya masalahnya terpecahkan. Dunia baru ini memang seru dan lebih kuat. Tapi tentu ada beberapa aturan main baru yang harus kita ikuti. Terutama kalau kita mau mulai mengalihkan dan membagi. Tapi tenang saja, aturannya gampang diingat kok. Ayo kita pelajari bersama-sama. Oke, aturan pertama nih gampang banget. Kalau kita menambah sebuah bilangan negatif, itu artinya sama saja dengan kita mengurangi. Coba bayangkan kamu lagi di dalam lift, di lantai 7. Terus kamu menekan tombol yang ada tulisan -2. Artinya, turun 2 lantai. Kamu akan sampai di lantai berapa? Lantai 5, betul. Jadi, 7 ditambah negatif 2 itu sama saja dengan 7 dikurangi 2. Mudah kan? Nah, sekarang siap-siap ya. Aturan kedua ini sedikit ajaib, tapi seru banget. Coba dengarkan baik-baik. Kalau kita mengurangi sesuatu yang negatif, hasilnya justru malah jadi bertambah atau positif. Aneh ya? Coba bayangin begini. Kamu punya utang Rp3.000 ke temanmu. Punya utang itu kan negatif ya, anggap saja -3. Lalu Bapak datang dan bilang, hutangmu Bapak kurangi, Bapak hapuskan. Wah, senang kan? Itu artinya uang di sakumu jadi terasa bertambah, karena kamu nggak perlu bayar utang. Makanya, 8 dikurangi negatif 3 itu sama saja dengan 8 ditambah 3. Hasilnya jadi 11. Untuk perkalian dan pembagian, aturannya jauh lebih gampang lagi. Lihat saja tabel ini. Kuncinya cuma 1. Kalau tandanya sama, misalnya positif dikali positif atau negatif dikali negatif, hasilnya pasti positif, pasti ceria. Tapi, kalau tandanya beda, yang satu positif dan yang satu negatif, hasilnya pasti negatif, pasti murung.
Ingat saja, tanda sama, hasilnya positif. Tanda beda, hasilnya negatif. Gampang kan? Dan yang paling seru adalah semua aturan baik dari dunia bilangan cacah tadi, seperti aturan bolak-balik, masih berlaku di sini. Tapi kita dapat satu kekuatan super baru, yaitu setiap angka sekarang punya pasangan lawannya. Lawan dari positif 5 adalah negatif 5. Lawan dari 100 adalah negatif 100. Dan kalau sebuah angka bertemu dengan lawannya, lalu dijumlahkan, mereka akan saling menghilangkan dan hasilnya selalu kembali ke 0. Persis seperti jungkat-jungkit yang seimbang ini. Jadi, setelah petualangan panjang ini, kenapa sih kita harus repot-repot belajar ini semua? Karena bilangan bulat itu ada di mana-mana di sekitar kita. Saat kita melihat ramalan cuaca, suhu di puncak gunung yang dingin bisa di bawah 0. Itu negatif. Saat kita bicara tentang uang di bank, atau bahkan saat nyawa kita berkurang di video game, semua itu memakai bilangan bulat. Hari ini kita sudah menjadi pahlawan matematika. Kita berhasil memecahkan masalah 3 dikurangi 5. Tapi dunia matematika itu selalu punya teka-teki baru yang menantang. Coba pikirkan ini deh, bagaimana dengan pembagian? Kalau Bapak punya 10 kue dan ingin membaginya secara adil untuk 3 orang anak, masing-masing anak dapat berapa kue ya? Jawaban untuk pertanyaan itu akan membawa kita ke petualangan angka yang selanjutnya, ke dunia yang lebih hebat lagi. Tapi itu cerita untuk lain waktu ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya anak-anak hebat.